Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iki Channel, baca cerita seputar manhwa. Sebelum memulai ceritanya, berikan dukungan ke channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Oke, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cekidot. Johan pun terlihat dalam keadaan terdesak. Johan berteriak kepada sang mekanik. "Berapa lama lagi aku harus menunggu?" Sang mekanik pun berkata kepada Johan bahwa sudah selesai dan Johan pun meminta kepada sang mekanik untuk masuk ke mobil. Terlihat mereka berdua masuk ke mobil dan Johan pun mulai mengemudikan mobilnya. Dan menabrak semua zombie yang ada di belakang dan depan mobil tersebut. Ketika Sung Bae melihat Johan, dia pun mengikuti Johan untuk membawa truk tersebut ke pintu masuk. Untuk menutup pintu tersebut, sang mekanik takjub kepada Johan dengan skill mengemudinya. Johan meminta kepada sang mekanik untuk pegangan, dan akan memperlihatkan kemampuan ngebutnya. Sang mekanik pun kaget, dan berkata, "Bukan kemampuan menyetirmu. Benar pakai sabuk pengamanmu," ucap Johan. Mereka pun mulai ngebut dan Johan pun memulai aksinya dengan cara freestyle. Tiba-tiba Johan menginjak rem mendadak sambil menahan gas dan melepaskan rem dengan tiba-tiba. Sang mekanik panik dan takut karena mereka akan menabrak truk yang diparkir Sung Bae di pintu masuk. Mereka pun akhirnya berhasil menutup pintu tersebut. Sang mekanik berkata kepalanya pusing dan lupa memakai sabuk pengaman. Johan meminta maaf kepada mekanik tersebut. Sung Bae pun memuji Johan dan kagum kepadanya. "Aku malah tidak akan melakukannya lagi," ucap Johan. Johan memberikan kode kepada survival lainnya. Huan pun melihat kode yang diberikan Johan. Dan berkata mereka berhasil, "Itu sinyal untuk kita, ayo bunuh semua zombie." Mereka pun memulai gilirannya. Johan tidak tinggal diam dan segera mengambil pedang di sakunya. Johan pun berlari ke arah kawanan zombie, dan mulai menebas zombie-zombie yang ada di sana. Terlihat Sarah pun berbaring dengan kondisi kelelahan bersama survival lainnya. Huan pun bertanya berapa banyak zombie yang mereka bunuh. Pak Jin pun berkata tidak tahu karena kecapean. "Aku gak tahu pasti tapi ada banyak zombie di sini," ucap Johan. Huan berkata jadi ini sudah berakhir. Johan meminta untuk membawa semua penduduk kamp untuk membersihkan mayat-mayat zombie tersebut. Dan kita diperlihatkan ada 3 orang yang mau membobol gudang persediaan dengan palu. Mereka bertiga pun bersiap mau membobol. Tiba-tiba Hyuk pun datang meminta mereka untuk berhenti. Jika mereka menyerah maka Hyuk tidak akan memberitahu kepada yang lain. Salah satu dari mereka berkata untuk membujuk Hyuk. "Salah siapa sampai kakakmu terluka? Siapa namanya si brengsek Johan yang telah membuatnya menjadi seperti itu? Dan lihat kakakmu, tangannya telah dipotong olehnya." Hyuk pun memperlihatkan ekspresi marah kepada mereka bertiga. Tiba-tiba Hyuk mengangkat keras salah satu dari mereka. "Kau mau berantem gak usah banyak bacot," ucap Hyuk sambil memegang pisau di tangannya. Mereka bertiga pun ketakutan dan lari. Hyuk pun terngiang-ngiang atas perkataan laki-laki tersebut dan memperlihatkan ekspresi marah. Penduduk kamp pun berkumpul dan Johan memberikan kejutan kepada penduduk kamp. Terlihat seorang wanita yang melihat hal tersebut langsung muntah dan Johan pun meminta kepada dia untuk membersihkan kekacauan yang dia buat. Sarah pun berkata, "Teganya kau kepada Johan." Huan bawa Kimon dan beberapa orang lagi ke loading dock dan bawa mayatnya pakai kereta dorong, ucap Johan. Johan berkata lagi, "Perhatian semuanya, kami akan memasukkan para zombie ke keranjang dan membakarnya di atas atap." Tiba-tiba datang Hyuk membuka pintu. Johan pun terkejut dan menanyakan keadaan Gun. Hyuk berkata, "Masih sama, aku mengerti," ucap Johan. Tiba-tiba Hyuk diam sejenak. "Aku turut menyesal mendengar kondisimu," ucap Johan. Hyuk pun memanggil Johan dan berkata, "Aku tidak menyalahkanmu." Tiba-tiba situasi jadi hening lagi, dan Hyuk memperlihatkan ekspresi sedih. Johan pun berkata, "Kau ingat orang-orang di grup wisatamu yang mati? Siapa nama mereka?" Sung Hyun, Saehua. Hyuk pun kaget. Dan Johan menghampiri Hyuk, "Aku tidak bisa mengingat nama yang lainnya. Ingatan soal mereka masih menghantuimu, ya kan? Seperti mimpi buruk mereka terus mendatangimu di dalam mimpi, iya kan?" ucap Johan. Hyuk pun terkejut lagi dan bertanya, "Bagaimana bisa kau tahu? Itu hanya akan memperburuk. Kau bukanlah orang yang mudah melupakan orang."
bahu Hyuk saat kau siap memegang tanggung jawab dan mengatasi rintangan itu. Itulah saat dimana kau siap memimpin orang-orang di dunia yang kacau dan kematian ini, ucap Yohan. Penduduk kampung mulai mengangkut mayat zombie ke atap. Dan Yohan pun terlihat membuka ruang persediaan dan penduduk pun sudah mulai ngiler dan ingin makan. Oh, ada banyak bir, kurasa kita bisa berpesta, ucap Yohan. Penduduk pun terlihat tergiur akan minuman kaleng dan makanan yang ada di sana. Yohan pun berkata, nikmatilah semuanya, dan kita diperlihatkan situasi di atas atap. Dan wanita yang kita lihat muntah tadi lari dan senang setelah sekian lama tidak menghirup udara segar maupun melihat matahari dan berkata cuacanya bagus. Yohan dan penduduk kampung tersenyum. Yohan pun terlihat memikirkan sesuatu dan bergumam dalam pikirannya. Bahkan jika tidak ada juru medis, kalau kami bisa setidaknya menemukan beberapa obat atau kantung transfusi darah, itu akan banyak membantu Gun. Huan pun tiba-tiba bicara, memikirkan ada sebanyak ini zombinya. Kita membuat banyak suara jadi zombie di sekitar mulai mengepung mall ini. Mereka akan bertambah lagi seiring berjalannya waktu. Kurasa ini kiamat sungguhan. Sarah pun berkata, kupikir bangsa manusia sudah berakhir. Ada banyak penyintas seperti kita, lebih dari yang kau kira. Kota besar berbahaya karena ada lebih banyak zombie. Tapi mungkin masih ada tempat yang belum terjangkit zombie, ucap Yohan. Obor pun dinyalakan buat membakar mayat-mayat zombie tersebut. Sarah bertanya, apa kita memang harus membakar mereka seperti ini? Sebuah penyakit infeksi bisa tersebar di musim panas jika kita membiarkan mayat ini. Membakarnya sampai habis adalah pilihan yang efektif untuk mengatasinya, ucap Yohan. Sarah pun berkata lagi, asapnya terlalu pekat, bagaimana jika orang lain menemukan kita? Jika seseorang bisa melewati semua zombie yang ada di mall, tentu mereka akan berguna, ucap Yohan. Sarah bertanya lagi, gimana kalau mereka berniat buruk? Dengan tegas Yohan menjawab, ya kita bunuh mereka. Mereka pun mengadakan pesta di kamp sembari istirahat dan minum minuman haram. Yohan berkata, kamp ini beruntung sekali masih ada air tersisa di salah satu tangki. Pak De Park pun memanggil Yohan dan memberitahu bahwa Gun sudah sadar. Mereka pun terkejut. Yohan pun memperlihatkan ekspresi tegang sambil menatap ke arah Gun yang memucat. Ternyata Gun pun sudah meninggal. Terlihat Hyuk yang frustasi, Sarah yang menangis dengan yang lainnya yang cuma bisa diam. Tiba-tiba Pak De Park berkata, Gun meninggal kehabisan banyak darah. Yohan pun diam sejenak, dan kita diperlihatkan Hyuk yang masih frustasi. Tiba esok harinya, Hyuk pun mau pergi meninggalkan kamp dan ingin memakamkan kakaknya di tempat makam orang tuanya berada. Yohan menghela nafas dan berkata, berhati-hatilah, zombie ada di mana-mana, jaga dirimu dan kakakmu. Hyuk pun meninggalkan kamp bersama kakaknya yang sudah meninggal. Yohan dan yang lainnya mengantar kepergian Hyuk. Hari mulai menjelang siang dan kita diperlihatkan seseorang menguap dan bertanya kepada Yohan, apa yang harus kami pantau? Kemanapun aku lihat yang ada cuma zombie. Carilah para penyintas lain, pantau kalau jumlah zombinya meningkat secara tiba-tiba atau jika kacanya kelihatan mau pecah, ucap Yohan. Mereka pun mulai paham tugas mereka. Tiba-tiba Yohan dihampiri sama wanita muntah. Dan wanita tersebut memberikan makanan yang dimasaknya kepada Yohan. Yohan pun mulai teringat kejadian wanita itu muntah. Dan berkata, apa kau orang yang muntah di parkiran? Wanita itu pun malu dan berkata, namaku Ji Hye. San Ji Hye. Lalu Yohan mencoba memakannya dan terkejut rasanya enak. Wanita tersebut tersipu malu sambil berkata, beneran. Wanita itu pun berkata bisa memasak. Kayaknya Mimin mencium aroma caper ke sang MC. Yohan pun berpikir wanita tersebut bagus di bidang koki. Dan pengintai berdua tadi berbicara, kami juga udah nyobain masakannya. Dan laki-laki baju biru berkata, kurasa dia suka denganmu, kepada Yohan. Dan laki-laki satunya berkata, sungguh tidak adil. Yohan pun tersenyum dan meminta kepada mereka untuk terus memantau situasi. Yohan pun mulai meninggalkan mereka, dan kita diperlihatkan situasi di tempat penyimpanan makanan. Terlihat ibu-ibu mau mengambil susu kaleng. Yohan pun datang dan bertanya, kau sedang apa? Ibu itu pun terkejut dan menjatuhkan susu kaleng itu. Lalu Yohan mengambil susu itu dan menatap tajam ke ibu itu. Ibu itu berkata, aku kehabisan susu buat bayiku. Yohan pun teringat ibu itu yang mencoba mengusirnya. Ibu itu pun gemetar ketakutan. Yohan masih menatap sinis kepada ibu itu.
Sudahlah ambil saja. Oh iya, ada banyak susu bayi di tempat loading dock, ucap Yohan. Ibu itu masih gemetar ketakutan dan Yohan pun mulai meninggalkan ibu itu dan berkata lagi, kalau kau butuh lagi aku akan mengambilkan atau kau bisa minta pada Huan. Ibu itu berterima kasih kepada Yohan sambil menangis. Dan Yohan meninggalkan ibu itu dan bingung kenapa ibu itu menangis. Kita diperlihatkan ada dua penjaga yang menjaga pintu. Ternyata di dalam ruangan itu ada pertemuan, dan membahas ada dua masalah yang terjadi di kamp ini. Yohan bertanya apa terjadi sesuatu, Pak Depa pun menjawab. Yang pertama, Suin telah terinfeksi. Suin adalah seseorang yang membantu pada perburuan baru-baru ini. Mereka pun terkejut, saat dia membunuh zombie di parkiran dia pun terpeleset dan jatuh. Karena itu kekuatan dalam grupnya menjadi menurun. Aku telah mencarimu untuk pergi membantu. Yohan pun berkata turut menyesal soal itu. Pak De Park pun berkata masalah kedua adalah 3 orang telah berusaha menggenjot Ji Hye baru-baru ini. Sarah ada di sekitar dan mendengarnya, jadi dia mendatanginya, lalu ketiga orang itu juga mau mencangkul dia dan kemudian Sarah menusuk salah satu dari mereka. Huan pun berkata bagaimana dengan keputusan bersama yang termudah. Yohan pun berkata maaf Pak De Park, sistem demokrasi tidak akan berguna di dunia seperti ini. Tapi nak Yohan, ucap Pak De Park. Tiba-tiba Yohan menggebrak meja dengan kedua tangannya dan berkata, aku yang membuat semua keputusan. Kalau aku tidak di sini aku akan mempercayakan seseorang menjadi pemimpin, dan dia yang membuat keputusan, kalian semua hanya perlu mengikutinya. Di waktu seperti ini tidak perlu keputusan bersama. Cerita pun berakhir dan di mana kita diperlihatkan situasi tegang. Bagaimana alur cerita selanjutnya? Kita tunggu alur cerita selanjutnya.